Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi al-baliwati hujjatuh wal wasi'atu rahmatuh wal azimati qudratuh wal jalilati hikmatuh. Istafa min ibadihi rusulan huda wa sulaha tuqa yad'una ilayhi wa yadhulluna alayhi. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim ala safi asfiyai wa khatami anbiya'i kutbi dawair irfan wa imami ahli islam wal iman wal ihsan al mukhtar min adnan al habib al azam wa kanzil al muzalsam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa tabi'ihi bi ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita yang diantaranya saumu yaumin min syahri haram afdalu min 30 min ghairi wa saumu yaumin min ramadhan afdalu min 30 min syahri haram. Satu hari berpuasa pada bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Dalam kitab Allah Subhanahu wa taala di antaranya tatkala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang dikatakan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dikatakan oleh para ulama, thalathatun sarat wa wahidun farad. 3 secara beruntun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa wahidun farad, 1 secara menyendiri, yaitu bulan Rajab. Berarti bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan yang disebutkan dalam surat Taubah ayat 36, di mana pahala berpuasa di bulan Rajab dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 hari berpuasa di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram sama seperti berpuasa 30 hari atau 1 bulan di bulan yang lainnya. Saya ulang kembali, 1 hari berpuasa di bulan yang dimuliakan oleh Allah, Ashhurul Hurum, termasuk bulan Rajab, maka 1 hari berpuasanya itu sama dengan berpuasa 30 hari atau 1 bulan dibanding dengan bulan yang lainnya. Bahkan wa shaumu Ramadan afdalu min 30 min syahril haram. Puasa Ramadan 1 kali lebih mulia 30 kali daripada bulan-bulan Ashhurul Hurum. Bahkan yang cukup menakjubkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad yang dikutip oleh Al-Ghazali dalam Ihya-nya, man shoma 3 ayamin min syahri haram al-khamis wal jumu'ah was sabt kataballahu lahu bi kulli yaumin ibadah 900 amin. Barang siapa berpuasa selama 3 hari dalam bulan haram, termasuk bulan Rajab yang kita ada di dalamnya pada saat ini, berpuasa 3 hari, hari Kamis, hari Jumat dan hari ketiga adalah hari Sabtu, maka
nilai puasanya ya, bukan ibadahnya. Nilai ibadah puasanya perharinya sama dengan nilai ibadah 900 tahun. Jadi 9 tambah 9 18 ya. Tambah lagi 9 berarti berpuasa 3 hari di bulan Rajab Ashhurul Hurum sama seperti beribadah 2700 tahun. Bahkan yang cukup menakjubkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, bersumber daripada Thauban, di mana baginda Nabi Muhammad SAW melewati suatu kuburan. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan ahli kubur tersebut, wahai Thauban, yang kita lewati dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, ya Thauban, wahai Thauban, law shoma haula'i yauman min Rajab wa qamu lailatan yu'adzabun. Wahai Thauban, sabda Nabi, andai kata ahli kubur yang kita lewati dan dalam keadaan disiksa itu berpuasa sehari saja di bulan Rajab dan bangun satu malam aja di bulan Rajab, maka mereka tidak akan disiksa dalam kuburnya. Artinya akan bebas daripada siksa kubur. Qultu, kata sahabat Thauban, ya Rasulullah, bi shaumi yaumin wa qiyami lailatin yamna'u adzabal qabr. Apakah mungkin wahai Rasulullah, kata sahabat Thauban, hanya berpuasa sehari dan bangun satu malam dari bulan Rajab bisa membebaskan dia daripada siksa kubur? Maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, ma min muslimin wala muslimatin, tidak ada orang Islam laki ataupun perempuan, yasumu yauman min Rajab wa yaqumu lailatan, berpuasa satu hari dari bulan Rajab dan bangun satu malam dari bulan Rajab, illa kataballahu lahu ibadata sanah. Kata sabda baginda Nabi Muhammad SAW, tidak seorang hamba yang bangun di malam bulan Rajab walaupun satu malam dan berpuasa di bulan Rajab walaupun satu hari, kecuali dianggap dia telah beribadah selama 1 tahun. Ini sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Namun kita pahami bersama, banyak kritik-kritik pedas pada saat ini yang mengatakan hadisnya dhaif. Saking dhaifnya tidak ada rawinya. Kita ahlu sunnah wal jamaah tidak hanya berpegangan dengan Bukhari dan Muslim, dan kita ahlu sunnah wal jamaah yang bermadhab Syafi'i, yang berkidahkan Asy'ari, yang bertasawufkan dengan tasawuf Abu Yazid Al-Bustami, dan kitab tasawuf pedoman utamanya dari Ihya Ulumuddin, kita mempunyai keyakinan apapun yang datang dari Nabi Muhammad adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Dalam madhab Syafi'i, madhab yang kita anut, akidah yang kita anut, walaupun hadis itu dhaif sekalipun, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan juga tidak bertentangan dengan hadis sahih, dan juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, maka kita akan mengamalkannya. Apalagi hadis-hadis tersebut ditulis oleh ulama-ulama besar, utamanya seumpamanya ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, di mana mereka bagi kita adalah bukan hanya para ulama, tapi mereka adalah para waliullah, di mana tatkala mereka menulis hadis-hadis baginda Nabi Muhammad, pasti mereka mendapatkan pengukuhan daripada baginda Nabi Muhammad. Sudah kita fahami bersama, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini para kutub, ada wali-wali tersebut, wali-wali tertentu namanya wali kutub, rajanya para wali, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau di Indonesia yang kita kenal yaitu Habib Bakar Segaf Gresik, mungkin juga Sunan Ampel dan yang lainnya. Tingkat wali kutub seperti itu mereka
adalah manusia-manusia yang tidak berucap dan berkata, terutama menyampaikan hadis, kecuali berdialog langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kitab Ihya Ulumuddin yang merupakan rujukan pokok daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan pegangan pokok dalam kitab tasawuf dari generasi ke generasi, terutama dari para habaib, yang sudah diakui keabsahannya dan juga jelas Imam Ghazali meriwayatkannya, tentu mengklarifikasikannya kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita yakini kebenarannya. Kita tidak menyalahkan kalau Ustaz mengkritik dengan keras tentang hadis-hadis yang bertalian dengan Rajab. Memang kemampuan ilmu beliau sampai di situ, karena akidah beliau beda dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang mengkritiki hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya adalah akidah Mu'tazilah, akidah yang kita tidak menganutnya, akidah yang tidak diikuti oleh para wali songo, akidah yang tidak diikuti oleh Ki Hasyim Asy'ari, dan juga akidah yang tidak diikuti oleh Ki Khalil Bangkalan dan para ulama serta para habaib yang lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita, kata para habaib, terdapat dalam kitab Tadhkirun Nas disebutkan, nahlul alawiyun nuqaddimul amal alal ilm wa ghairuna yuqaddimul ilm alal amal. Kami para habaib, demikian juga pengikut para habaib, kami terutama juga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhabkan madhab yang empat, utamanya yang berakidahkan tasawuf Abu Yazid Al-Bustami dan Imam Ghazali, kita perujukan utamanya nuqaddimul amal alal ilm, mengedepankan amal daripada ilmu. Kalau ada hadis, kami tidak melihat itu mau dhaif mau tidak, kami tidak akan memikirkan riwayat Bukhari atau Muslim atau tidak. Yang penting bersumber daripada Nabi dan diriwayatkan oleh orang-orang besar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka kami tetap akan mengamalkannya. Dari mana dasar kami berpegang teguh seperti itu? Dasar kami berpegang teguh seperti itu bersumber daripada Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Al-Quran, wan najmi idza hawa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, demi bintang ketika telah terbenam. Wan najmi itu adalah salah satu nama daripada baginda Nabi Muhammad. Demi bintang adalah nama, termasuk salah satu nama daripada nama baginda Nabi Muhammad, di mana kita ketahui bersama Nabi Muhammad adalah bintang kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kamu wahai Nabi Muhammad tidak pernah sesat dan tidak pula keliru, ai ma'taqada i'tiqadan fasidan wala ya'dilu anil haq. Nabi Muhammad menurut Allah, surat An-Najm ayat 2, tidak pernah mempunyai keyakinan yang sesat dan tidak pernah menyimpang daripada ajaran yang benar. Bahkan penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berucap berdasarkan hawa nafsu. Bahkan baginda Nabi Muhammad yang disampaikan kepada kita, walaupun dhaif menurut orang-orang tertentu dan diabaikan, maka bagi kita ucapan baginda Nabi Muhammad, sabda baginda Nabi Muhammad sesuai dengan wahyu Allah. Beliau tidak pernah berucap dan bertutur kata kecuali dengan berdasarkan wahyu dari Allah. Andai kata apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad satu kali beribadahnya tiap harinya dinilai dengan 900 tahun ibadah, tatkala kita berpuasa Kamis, Jumat, Sabtu setiap Asyhurul Hurum termasuk Rajab, dan itu salah, pasti ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jaminan ini kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, para kiai kita, para ulama kita, para habaib kita mengamalkan tentang puasa Rajab, keutamaan bulan Rajab yang bisa mengampunkan segala macam dosa, termasuk istighfar yang ada di bulan Rajab yang terdapat dalam kitab Kansunnah Jawa Surur, yaitu disampaikan oleh Bung Nabi
disampaikan dalam kitab ini bahwasanya barang siapa membaca Rabbi filli warhamni wa tub alayya setelah Isya dan setelah subuh 70 kali, maka tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kita bukan tidak mau menerima Bukhari dan Muslim, tetap kita terima, kita utamakan tentunya dalam masalah hukum dan akidah. Tapi yang kita besarkan bukan Bukhari dan Muslim, yang kita besarkan adalah baginda Nabi Muhammad. Sehingga apapun yang datang dari Nabi Muhammad, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menghargai dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita tetap berakidahkan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, diwafatkan sebagaimana baginda Nabi Muhammad wafat, diwafatkan sebagaimana keluarga baginda Nabi Muhammad wafat, dan diwafatkan sebagaimana pecinta Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad serta yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian insyaallah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.